Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya ada sebuah pertanyaan di dalam komen YouTube saya, salah satu subscriber saya dan eh, orang yang bergabung dalam grup saya, grup bimbingan. Dia bertanya tentang mesin cuci yang tidak nyambung satu kabel. Jadi di mesin cuci kan ada dinamo dan dinamonya itu nggak nyambung. Salah satu tuh nggak nyambung. Antara tiga kabel itu salah satu yang nggak nyambung. Dan dia bertanya kepada saya bagaimana solusinya. Sederhana teman-teman. Hanya bermodalkan satu buah karter. Karter, tahu kan teman-teman karter ya, atau pisau lah. Alhamdulillah dengan modal itu eh, si bapak ini bisa menyelesaikan misinya dengan bagus, bisa menyelesaikan dengan berhasil. Intinya teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan belajarnya, jangan buru-buru. Nanti teman-teman pasti bisa ngerjainnya. Nggak pakai modal apa-apa, cuma modal karter doang, misinya selesai. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilunasi utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya dengan bermodalkan recehan tapi unit bisa normal kembali. Baik, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini kita bertemu sebuah pertanyaan di dalam grup bimbingan saya tentang dinamo mesin cuci pencuci ya, dinamo pencuci yang jadi diukur antara kabel, ketiga kabelnya kan diukur pakai multitester, itu nggak nyambung, salah satu nggak nyambung. Jadi pada saat mesin cucinya dicolokin, dibantu pakai tangan, mesin cuci ya, pencucinya dibantu pakai tangan baru muter. Kemudian nanti kalau dicabut, dicolokin lagi, harus dibantu pakai tangan lagi baru muter. Itu adalah sebuah masalah. Kemudian dia chat di grup saya dan saya bantu. Alhamdulillah selesai. Yang pertama teman-teman tahu ya, di sini ada dinamo. Dinamo seperti ini, dinamo mesin cuci di dalam. Nah, teman-teman harus perhatikan keluhannya kenapa dia. Kalau misalnya teman-teman dicolokin kemudian dibantu pakai tangan baru muter, terus kapasitor sudah teman-teman ganti ya, kapasitor itu harganya paling 15.000 rupiah, yang buat pencuci aja 15.000 rupiah ke bawah, 15 sampai 14.000 rupiah. Kapasitornya udah baru, tapi pada saat dicolokin tetap aja nggak ada apa namanya, nggak ada yang kuat gitu, nggak respon, harusnya kan kuat. Terus teman-teman bantu pakai tangan baru bisa muter. Kabel aman, kabel dicek aman, nggak ada yang putus. Nah, teman-teman fokus ke sininya, diukur dulu. Kalau diukur ternyata nggak ada yang nyambung, atau enggak kalau teman-teman nggak punya multitester, teman-teman bisa mengandalkan ini. Saya selalu punya cara yang hemat, cara yang simple, jadi nggak perlu beli tester ya. Ini apa namanya teman-teman? Test pen. Tahu teman-teman ya? Ini kabel ini salah satu teman-teman masukin. Mau yang mana bebas. Masukin ini ke colokan yang di tembok, colokan listrik, colokan yang buat ngecas itu, terminal listrik ya. Colokannya dimasukin salah satu, dan ini teman-teman tes pen. Ini di tes pen. Misalnya ini teman-teman masukin ya. Misalnya ini dimasukin ke colokan teman-teman. Colokan yang isi 2 itu loh. Nah, kalau kita ngecas kan ada nah, ya kan, kalau kita ngecas kan dicolokin ke sini, ke colokan PLN. Nah, PLN-nya dimasukin salah satu. Misalnya kita anggap biru, kita teman-teman masukin ke PLN ya. Ini baik kabel berwarna kuning ataupun yang berwarna merah, jangan pakai inilah. Jangan aja. Baik kabel yang sebentar. Baik kabel yang berwarna kuning ataupun yang berwarna merah itu harus di test pen, itu harus nyala teman-teman. Gimana kalau nggak nyala Mas Andit? Kalau nggak nyala, coba dipindahin. Tadi kan teman-teman masukin ke lubang A nih, masukin ke lubang B. Nyala nggak? Pokoknya harus nyala. Kalau misalnya dua-dua nyala, berarti dinamo 90% dalam kondisinya bagus.
Masalahnya lebih dalam lagi, itu masalah dinamo short namanya. Tapi jarang terjadi. Jarang terjadi. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak nyala, kemudian udah teman-teman bolak-balik tetap nggak nyala juga, bisa jadi udah putus di dalam. Di apa namanya ini? Di dalamnya ada fuse. Kalau seperti itu teman-teman masukin yang kuning. Masukin yang ini nih, yang kuning nih. Jangan yang biru. Yang kuning kan ada skemanya noh. Yang kuning masukin. Nah, nanti diukur. Kalau misalnya yang kuning nyala, yang biru nggak nyala, nah, berarti positif, fuse-nya yang putus. Selanjutnya teman-teman nanti akan kalau kita bicara yang putus satu ya, jadi biru dimasukin, kemudian salah satu nyala, satu mati. Berarti masalahnya di dalam. Teman-teman silahkan dibongkar. Nah, sebentar. Dibongkar ininya nih. Ininya dibongkar teman-teman. Nah ini nih. Ini dibongkar. Ada 4 titik di sini. 1, 2, 3, 4. 4 titik. Pakai apa Pak Andre? Pakai ini. Pakai gerinda teman-teman ya. Di gerinda dibongkar, kemudian dipaku, diketok tak, nanti keluar dia. Dia kan sistem pinnya ngunci. Nanti kalau udah selesai tinggal teman-teman beli baut ukuran 10 lah. Baut cewekan 10 gitu. Itu harganya satunya 1000 perak. Kalau nggak salah 1500 dapat 2 itu. Teman-teman beli 4. Setelah itu nanti teman-teman bakal ketemu ini teman-teman. Oke. Ini di dalamnya ada seperti ini, dinamo seperti ini. Nanti ada banyak tali di sini teman-teman. Ada banyak tali di sini. Tali yang buat ngiket apa namanya ini? Buat ngiket dinamonya biar kenceng. Dia dari pabriknya diketin tali sama dia. Nah, di sini diketin tali sama dia nih. Nah, sama dia diket tali sama dia nih teman-teman. Jangan takut. Kalau takut ntar teman-teman nggak bisa. Tali ini teman, sebelum ngebongkar tali, oke, saya kasih yang paling mudah dulu. Sebelum membongkar tali, teman-teman harus perhatikan dinamonya ini. Diperhatikan dari berbagai macam titik. Dari atas, kemudian samping, bawah. Perhatikan semuanya. Jangan sampai ada yang putus. Biasanya untuk dinamo itu pasti ada satu yang putus. Kalau udah umurnya udah lama, atau apalagi teman-teman beli mesin cuci, atau nanti dilihat ada banyak sekarang gulungan yang gulungan aluminium. Kalau gulungan aluminium kan kurang kuat, jadi dia suka kalau kena air suka getas gitu, putus. Oke. Kalau ada yang putus, teman-teman segera lakukan penyambungan. Tapi jangan dibongkar dulu ininya. Teman-teman bongkar sambungan dari kabel. Nah, kalau dinamo yang aluminium biasanya di sambungan juga bisa masalah. Intinya teliti teman-teman. Ini kan kabel ininya nih, ujungnya ya, pangkalnya itu pasti ketemu dinamo. Pangkalnya ketemu sini. Pangkalnya pasti ketemu ke sini. Nah, di pangkalnya itu teman-teman cek. Ada nggak yang putus? Saya sering juga ketemu dinamo yang pangkalnya doang yang lepas gitu. Antara pangkalnya itu lepas, pangkal kabel sama dinamonya itu lepas. Saya sambung, selesai. Jadi yang paling mudah dulu teman-teman, jangan yang paling susah. Saya cek aman Mas Andre ya, baru teman-teman lakukan bongkar itunya satu persatu. Nggak ada tanda-tanda ini ya, nggak ada tanda-tanda yang putus. Setelah diraba, baru talinya dibongkar. Setelah talinya bongkar, nanti teman-teman bakal ketemu yang putus, titik yang putusnya di mana. Udah kelihatan. Kok bisa kelihatan Mas Andre? Ya, karena ini teman-teman tahu kategori gulungan besar kalau ini. Ini gulungannya besar teman-teman. Gulungan itu besar, nggak kecil. Kalau kipas angin tuh kecil banget. Kipas angin aja bisa saya ketemu. Apalagi ini, gede ini teman-teman. Gulungannya gede. Kayak jarum ukuran besar lah. Dia bentuknya besar, gede. Kayak jarum ukuran besar. Jadi mata kita tuh pasti bakal ngelihat di mana jalur putusnya bakal kelihatan.
Ada dua cara di sini teman-teman. Kalau teman-teman ketemu, saya bicara gulungan yang paling susah ya, itu gulungan aluminium. Kalau gulungan tembaga, teman-teman tinggal disambung aja, disolder, dia bakal nempel. Tapi kalau gulungan aluminium, teman-teman pakai ini. Nih teman-teman. Mungkin bagi tukang-tukang kulkas apa tukang AC udah pada paham. Tapi kalau teman-teman yang awam, ini nggak paham. Ini namanya kapiler. Ini teman-teman bisa dapatkan di tukang AC, di toko spare part AC atau spare part kulkas. Ya, ini namanya kapiler. Beli aja 5.000 perak gitu. Beli aja dikit. Ini buat apa nih Mas Andre? Ini fungsinya buat teman-teman jepit. Jadi kalau aluminium itu, gulungan aluminium itu nggak bisa disolder. Jadi antara titik, jangan putus kayak gini ya, titik putus kayak gini kan. Kalau kita solder nggak bisa deh teman-teman. Mau nggak mau kita harus pakai perantara yaitu kapiler tadi. Kapiler tadi dipotong segini lah dikit, 2 cm lah. Nah kemudian kita sambung dah tuh apa namanya ini? eh kita jepit pakai ini nih teman-teman, dijepit. Dia kan kayak apa namanya? Kayak paralon dia. Kayak paralon dia, dijepit aja teman-teman. Titik A dijepit, titik B dijepit. Jadi si apa namanya ini? Si kapiler kan sebagai selongsongnya dia ke teman ya, sebagai selongsong, sebagai penyambung, sebagai selongsong dia. Anda dijepit teman-teman, dijepit. Pangkalnya dijepit, ujungnya dijepit. Jadi kan nyatu dia. Yang putus tadi kan jadi nyatu. Kalau udah seperti itu, teman-teman bungkus pakai ini. Nah, ini namanya solasi kertas. Ini bisa teman-teman dapatkan di material. Kita butuhnya cuma dikit sebenarnya. Kalau teman-teman punya bekasan, silakan dipakai bekasan. Dijepit, dirapikan pakai ini agar tidak kontak dengan yang lain. Usahakan dikasih spare yang panjang. Maksudnya gimana? Maksudnya ininya itu apa namanya? Dikasih kabel nggak apa-apa. Dikasih kabel nggak apa teman-teman. Jadi misalnya putusnya udah jauh nih, putusnya udah jauh nih kan, udah jauh. Ini kasih kabel, dijepit pakai kapiler tadi. Ini juga kasih kabel, dijepit pakai kapiler tadi. Berantakan nggak apa-apa teman-teman. Di dalam tuh berantakan nggak apa-apa asalkan nyambung. Nggak usah harus rapi. Kan di dalam dia. Yang penting jangan sampai nabrak as. Terus nanti untuk ngerapiinnya teman-teman bisa pakai ini. Ini apa Pak Mas Andre? Ini adalah kabel apa namanya ini? Tali sol sepatu. Ini teman-teman bisa dapatkan di material. Kalau nggak bilang aja tali yang buat apa namanya ini? Yang buat bangunan bang gitu. Tali yang buat bangunan. Itu juga bisa teman-teman dapetin. Jangan pakai tali rapia. Tali rapia juga bisa sih, tapi kurang awet. Pakai ini. Kemudian nanti dirapikan seperti semula. Kalau teman-teman tahu skema dari di gulungan itu cuma ini aja teman-teman, nggak ada yang spesial. Maksudnya gini, di sini teman-teman nanti gulungan itu kan ada kabel kan ada 3 ya, kabel kan ada 3 seperti ini nih. Ini sebenarnya yang langsung kesetrum ini teman-teman, ini yang langsung kesetrum nih. Nah, kemudian di sini ada ini R sama S sebenarnya nyambung teman-teman. Jadi kalau tadi kita bicara kabel warna biru ya ini nih. Mana tadi? Nah. Sebenarnya pangkalnya itu ini, teman-teman. Pangkalnya itu ini nih. Ini pangkalnya nih. Ini pangkalnya, ini akhirnya nih, ini ujungnya nih. Udah sebenarnya itu aja. Jadi mereka tuh sorry salah. Oh, jangan. No. Ini pangkalnya, ini ujungnya, teman-teman. Nah, ini ujungnya. Jadi bentuknya segitiga gitu kan? Pangkal ujung. Jadi sebenarnya ada sambungan doang. Nah, tengahnya ini. Jadi C sama dia kan? Simple kan? Jadi kalau teman-teman ukur ini ketemu ini harusnya nyambung. Ini ketemu ini harusnya nyambung.
Ya, karena ini nyatu dia. Nah, tengah-tengahnya ini biasanya dihubungin sama pius sama dia nih, sama si pabriknya nih. Kalau yang ada piusnya. Sorry, gimana caranya nih? Ini dihubungkan sama pius sama dia nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ukur dari C ketemu R, kalau enggak di kabel itu dari biru ketemu merah atau biru ketemu kuning putus, berarti masalahnya cuma di sikring doang, pius. Ini pius. Kebaca teman-teman ya, pius. Ya, cuma masalahnya cuma di pius aja. Yang penting R ketemu S nyambung, atau di dalam tadi yang dinamo saya bahas itu biru ketemu sorry, bukan biru, kuning ketemu merah tuh nyambung, berarti masalahnya cuma di C doang. Sebenarnya kalau teman-teman tahu sebenarnya orang yang tadi yang inbox saya yang apa di dalam grup itu, yang dalam subscriber saya itu sebenarnya orang awam, dia kagak tahu apa-apa. Tapi saya bimbing dengan cara saya bimbing tadi. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat chatnya. Alhamdulillah dia berhasil menyelesaikan misi ini. Modal Carter aja. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Setelah mendapatkan arahan dari Om Andre, motor spinner dan washing bisa bagus kembali hanya modal pisau Carter. Bayangin teman-teman. Bongkar motoran, kupas, isolasi dan cek sambungan kabel dan kawat tembaga, perbaiki sambungannya. Nah, ini teman-teman. Pak Andre, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Mesin cucinya sudah selesai perbaikan, alhamdulillah berhasil. Tadinya bapak ini sempat putus asa teman-teman. Tadinya sempat putus asa. Ingat teman-teman, putus asa adalah satu hal yang buat kita jadi jauh dari kesuksesan, jauh dari berhasil. Jangan putus asa. Pelan-pelan, teliti, itu adalah kunci dalam menyelesaikan kasus ini. Apalagi ini kasusnya dalam. Kasusnya dalam teman-teman. Bukan kasus ringan. Oke. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini. Apabila teman-teman bingung, bisa ditanyakan di kolom komen. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.